Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi bersama saya. Pembahasan kali ini yaitu tentang ibadah sholat wajib dan hikmahnya. Sholat merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin dan muslimat yang sudah baligh dan juga berakal. Sholat juga ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Yang pertama, yaitu tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib kita lakukan sebagai kaum muslimin dan muslimat yang sudah baligh dan juga berakal, yang sering kita lakukan pada sehari-hari, baik pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tamsuna wa hina tasbihun, walahul hamdu fis samawati wal ard wa ansya wa hina tadhirun. Yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang dan pagi hari, dan segala puji baginya baik di langit dan di bumi, pada malam hari dan pada waktu duhur atau tengah hari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Adapun macam-macam sholat fardu dan waktu mengerjakannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sholat subuh dengan jumlah 2 rakaat yang dilakukan dari mulai terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Yang kedua yaitu sholat duhur dengan jumlah 4 rakaat dan waktu mengerjakannya yaitu setelah tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang suatu benda telah sama dengan panjangnya benda tersebut. Yang ketiga, sholat asar dengan jumlah 4 rakaat yang dikerjakan setelah waktu duhur habis sampai matahari terbenam di ufuk barat. Yang keempat, sholat maghrib dengan jumlah 3 rakaat yang dilaksanakan mulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Yang terakhir yaitu sholat isya dengan jumlah 4 rakaat yang dilakukan atau dilaksanakan dari mulai hilangnya mega merah di ufuk barat hingga terbitnya fajar sodik atau fajar putih dan terbenamnya di ufuk timur. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh dan juga berakal, yang ketiga, suci baik dari haid maupun nifas. Yang keempat yaitu telah sampai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melihat dan mendengar dengan sempurna. Dan yang terakhir atau keenam yaitu tidak dalam keadaan tidur maupun gila. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat juga terdapat 6 poin. Di antaranya yang pertama yaitu suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci baik dari anggota badan, pakaian maupun tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah memasuki waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Dan yang keenam yaitu sudah bisa memahami mana yang sunnah dan mana yang rukun. Yang selanjutnya yaitu rukun sholat. Dalam kitab Safinatun Najah, rukun sholat itu terdapat 17 poin, sedangkan pada kitab Riyadhul Badi'ah bahwa rukun sholat itu terdapat 13 poin. Dan di sini saya mengambil dalam kitab Riyadhul Badi'ah bahwa rukun sholat itu terdapat 13 poin. Di antaranya yang pertama yaitu niat untuk sholat. Yang kedua yaitu berdiri bagi orang yang mampu, sedangkan bagi orang yang sakit boleh duduk ataupun juga berbaring. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku disertai dengan tumaninah atau berhenti sejenak. Yang keenam yaitu i'tidal disertai juga dengan tumaninah.
Yang ketujuh, sujud disertai juga dengan tumaninah atau berhenti sejenak. Yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud disertai juga dengan tumaninah. Yang kesembilan yaitu duduk tasawud akhir. Yang kesepuluh membaca tasawud akhir. Yang kesebelas yaitu sholawat atas Nabi pada tasawud akhir. Yang kedua-belas salam dan diawali dengan salam ke kanan. Dan yang terakhir atau ke-13 yaitu tertib atau berturut-turut dari mulai nomor 1 sampai terakhir. Yang selanjutnya yaitu sunat-sunat dalam sholat. Yang pertama ada yang disebut dengan sunat ab'ad, yaitu sunat yang dilakukan pada sholat dan apabila sunat tersebut tertinggal maka harus diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya yang pertama yaitu membaca tasawud awal setelah sujud kedua. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi pada tasawud awal. Yang ketiga, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasawud akhir. Dan yang keempat yaitu membaca kunut pada waktu sholat subuh. Keempat poin tersebut merupakan sunat ab'ad. Apabila tertinggal maka harus diganti dengan sujud sahwi. Yang selanjutnya yaitu sunat hayat. Sunat hayat ini adalah sunat-sunat yang ada dalam waktu sholat dan apabila tertinggal tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunat-sunat tersebut diantaranya yang pertama yaitu membaca lafaz tasbih saat ruku dan sujud. Yang kedua yaitu menaruh telapak tangan di atas paha pada waktu duduk dengan menggenggamkan yang kanan dan membentangkan yang kiri kecuali jari telunjuk. Yang ketiga yaitu duduk iftirosh dalam semua duduk yang ada pada sholat. Yang keempat membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu membaca salam yang kedua dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Di antaranya yang pertama yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Misalkan ketika kita sedang sholat lalu kita kentut, hal tersebut bisa membatalkan kita sholat. Yang kedua, terbuka aurat. Misalkan ketika kita sebagai perempuan yang merupakan bukan aurat itu adalah wajah dan juga telapak tangan. Lalu misalkan rambut kita kelihatan atau auratnya terlihat, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat. Yang ketiga yaitu bergerak secara berturut-turut selama 3 kali. Misalkan ketika kita sedang sholat, lalu ada anggota badan kita yang gatal dan digaruk-garuk selama 3 kali secara berturut-turut. Yang keempat yaitu tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, membelakangi kiblat. Yang keenam, makan ketika kita sholat. Misalkan ketika kita sedang sholat, lalu melihat makanan yang ada di pinggir kita dan kita langsung makan. Hal tersebut bisa membatalkan sholat, tapi mustahil ya. Adapun yang selanjutnya yaitu hikmah atau keutamaan ketika sholat. Yang pertama yaitu menghapus dosa-dosa kecil. Yang kedua yaitu menghindari dari perbuatan keji dan juga mungkar atau lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini merupakan ibadah sholat yang wajib dilakukan atau dilaksanakan bagi kaum laki-laki. Maka bagi kaum perempuan tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk melaksanakan sholat Jumat. Pembahasan yang pertama tentang sholat Jumat yaitu syarat wajib sholat Jumat. Di antaranya yang pertama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga berakal. Maka bagi orang yang gila tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat merupakan laki-laki, maka kaum perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima sehat badan, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menetap.
Maka bagi kaum laki-laki yang sedang melaksanakan perjalanan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat Jumat. Di antaranya yang pertama yaitu tempat sholat sudah pasti dan tertentu. Yang kedua, jumlah orang yang berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki. Maka apabila orang yang akan berjamaah kurang dari 40 orang laki-laki, maka sholat Jumat tersebut tidak sah dilakukan. Yang ketiga yaitu pelaksanaannya pada waktu duhur, dan yang keempat didahului dengan 2 khutbah. Yang selanjutnya yaitu tentang rukun khutbah. Apa saja sih rukun khutbah itu? Di antaranya yang pertama membaca hamdalah yaitu alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat atas Nabi dalam 2 khutbah. Yang ketiga, berwasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbah. Yang kelima yaitu memohon ampunan bagi sekalian mukminin pada khutbah yang kedua. Dan yang terakhir yaitu mendoakan kaum muslimin. Dan yang terakhir yaitu syarat-syarat khutbah. Apa saja sih syarat-syarat khutbah itu? Di antaranya yang pertama, khutbah dapat didengar oleh 40 orang ahli Jum'ah. Yang kedua, khutbah pertama dengan khutbah kedua dilakukan secara berturut-turut. Yang ketiga, khatib harus menutup aurat dan juga suci baik dari hadas maupun najis. Yang keempat, khutbah dimulai setelah tergelincir matahari. Yang kelima, khatib hendaklah berdiri jika ia mampu. Maka apabila khatib tersebut tidak mampu untuk berdiri, maka boleh duduk. Dan yang keenam ialah hendaklah khatib duduk untuk berhenti sebentar di antara kedua khutbah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan sholat wajib, baik sholat 5 waktu ataupun juga sholat Jumat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.